Mahkamah Agung menjatuhkan vonis hukuman mati kepada pemerkosa 13 santri di Bandung, Heri Wirawan. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni dengan anggota Hidayat Manau dan Prim Haryadi menolak kasasi yang diajukan Heri Wirawan. Dengan demikian, Heri Wirawan tetap dihukum mati sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras omben, ompong yoben. Kita patut bersyukur saat Heri Wirawan tetap divonis hukuman mati. Masih ingat siapa Heri Wirawan? Semoga masih. Heri Wirawan Muhammad Subci alias Beci dan sederet nama lain adalah para pelaku pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Dan akhirnya harapan banyak pihak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Heri divonis hukuman mati. Kita harus mengapresiasi keberanian dan ketegasan hakim. Sebab jarang ada hakim yang memberi vonis maksimal atas berbagai kasus, termasuk kasus Heri Wirawan ini. Apalagi beberapa pihak sudah menganggap Heri sebagai ulama. Biasanya para hakim mengalami tekanan dan Kemenak juga mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung. Artinya keputusan pengadilan negeri hingga kasasi sesuai harapan keluarga korban. Vonis kasus ini menjadi tonggak penting utamanya bagi kasus-kasus serupa. Tetap enjoy di Omben, opini dan Beni berikut ini. Kita tentu memiliki pandangan serupa bahwa kasus pelecehan, pencabulan, apalagi perkosaan adalah tindakan yang harus mendapat hukuman berat. Ditambah pelaku ini melakukan kejahatannya pada siswa didik di lingkungan keagamaan dan terjadi di sebuah pondok pesantren. Apakah setelah kasus Heri Wirawan kemudian kejadian serupa mereda? Tidak sama sekali. Bahkan akhir Desember kemarin masih ada kejadian serupa di Tulang Bawang, Lampung. Mereka memang orang-orang biadab. Otaknya sudah didengkul. Perilaku mereka senantiasa ditutup-tutupi dalih agama. Yang di Lampung dalihnya minta berkah sama Tuhan. Ada juga alasannya supaya ilmu agama cepat masuk. Ada yang untuk mengusir setan dan lain sebagainya. Kurang biadab apalagi mereka. Bagi kita masyarakat awam, kita memasukkan anak-anak termasuk anak perempuan ke pondok pesantren. Jika para pelaku tidak divonis berat, apa yang ada di pikiran publik? Kasus Heri Wirawan saja sudah membuat banyak orang tua sangat gelisah. Orang tua santri sangat gelisah. Tidak sedikit anak-anak yang berada di pondok langsung didatangi. Ditanya, digali, apakah mereka mendapatkan perilaku tidak senonoh dari pengasuhnya. Mereka berada di sana kan untuk mencari ilmu, bukan menyerahkan diri untuk disetubui. Usia mereka juga masih anak-anak. Masa depan masih panjang. Tindakan bejat itu telah mematikan masa depan mereka. Para pelaku memang tidak memikirkan apa yang dirasakan oleh anak-anak itu. Bagaimana masa depannya? Yang harus bertanggung jawab dan membenahi ini semua pihak. Iya, semua pihak. Bukan hanya pemerintah, dalam hal ini Kemenak dan Kemendikbud. Bukan hanya pengelola pondok pesantren.
bukan hanya kepolisian dalam penegakan hukumnya. Masyarakat juga harus turut serta berpartisipasi dalam pengawasan. Diakui atau tidak, pengawasan masyarakat untuk model pondok boarding school tidak mudah. Ada beberapa pondok yang membatasi ruang dan waktu komunikasi anak-anak dengan orang tua mereka. Sehingga ketika timbul tindak pidana bisa cepat ditangani, masyarakat terutama untuk orang tua santri juga bisa memesan supaya bila menemui kejanggalan bisa segera mengadu. Memasukkan anak ke pondok atau boarding bukan hanya perlu persiapan barang yang akan dibawa, tetapi juga mental serta keberanian. Bekali mereka dengan pengetahuan meski tentang hal-hal apa yang harus dilaporkan bila mereka mengalaminya. Diakui atau tidak, berada di pondok pesantren atau boarding school memiliki tradisi atau budaya sendiri, di mana mereka menaruh hormat, respek, dan patuh pada pengurus, apalagi pengasuh pondok. Mereka memang dididik menyimpan rapat segala kekurangan yang ada. Perlu ditegaskan, silahkan menyimpan rapat kekurangan itu, tapi sebatas kekurangan yang non-pidana. Untuk tindakan-tindakan yang terkait pidana, mereka harus dibekali keberanian untuk mengadu maupun melapor ke pihak lain. Sayangnya, untuk beberapa boarding atau pondok, santri tidak bebas keluar masuk. Ditambah adanya intimidasi berupa ancaman. Beberapa pondok belum menyediakan loket pengaduan, serta akses yang memudahkan santri mengadukan hal-hal yang membuat mereka nyaman tetap berada di pondok. Kita ingat, mempolisikan Muhammad Subci dari Pondok Asidikiyah Jombang menghadapi perlawanan yang begitu hebat. Aparat keamanan harus bolak-balik untuk membawa tersangka ke kepolisian. Para santri menganggap bahwa putra pengasuh atau Gus Beci dalam pikiran mereka tidak mungkin memperkosa santriwati. Sebuah pembelaan yang tidak pada tempatnya. Dibutuhkan revolusi pengawasan atas keamanan para santri di pondok pesantren. Pihak yang berkepentingan bisa membangun sebuah sistem baru untuk melindungi para santri yang menimba ilmu di sana. Selain melibatkan kepolisian setempat, kantor Kemenak, MUI, serta dinas pendidikan. Misalnya, bisa diadakan sidak rutin. Santri diberi akses komunikasi jika ada masalah darurat, hingga pelapor harus dilindungi termasuk identitasnya. Selama ini para korban makin sulit melaporkan sebuah tindakan pidana, apalagi perkosaan, karena beban psikologi yang sangat berat. Bagaimana bisa tenang? Seorang anak yang jadi korban pencabulan bisa tenang melapor. Dari berbagai kejadian yang berhasil diungkap, jarang pelapornya itu orang pertama yang jadi korban. Artinya apa? Artinya kekuatan mental sangat dibutuhkan oleh anak-anak itu. Lingkungan pondok juga harus bisa dipastikan cukup terbuka, atau tidak ada tempat yang hanya bisa diakses oleh 1 atau 2 orang saja. Konon di rumah Gus Beci, di setiap akses pintu selalu dijaga oleh santri
dan memiliki ruang rahasia. Padahal di luaran sana banyak pondok-pondok yang hingga rumah kiainya bisa diakses meski oleh santri senior. Tapi tidak ada penjagaan sama sekali. Tidak ada ruang rahasia juga. Yang steril dari santri ya hanya kamar pribadi Pak Kiai. Vonis Heri Wiryawan tentunya bukan malah membuat kita hilang kepercayaan pada lembaga pendidikan pondok pesantren, apalagi pada para kiai yang mendermakan ilmunya pada masyarakat. Kasus Heri Wiryawan harus jadi pelecut, utamanya para pengurus dan pengasuh pondok untuk berubah. Pondok pesantren turut menjadi salah satu elemen dalam memperebutkan kemerdekaan bangsa. Dan mereka harus tetap ada di negeri ini. Yang perlu dihapus adalah sikap-sikap semena-mena. Apalagi tindakan-tindakan melawan hukum. Sudah banyak tokoh-tokoh penting bangsa yang dilahirkan oleh pondok pesantren. Dan di masa mendatang, saya percaya mereka tidak akan berhenti melahirkan tokoh masa depan. Sampai jumpa di Om Ben, Opini dan Beni yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.